hal yang bisa bertahan cuma satu sih, ayah saya alasannya gitu. Karena kita dari latar belakang bukan keluarga mampu gitu. Banyak hal ayah saya menjadi teladan buat saya. Dari kecil saya melihat langsung gitu dari bagaimana susahnya kita gitu. Zaman waktu saya kecil, dari susahnya kita, saya tidak akan meninggalkan ayah saya gitu sampai ini berhasil gitu. Jadi apa yang dulu pernah ayah saya capai, saya akan berusaha supaya itu bisa kembali seperti itu. Halo, perkenalkan saya Taurisia YT Wijaya, biasa dipanggil dengan sebutan Sisi. Saya seniman keramik yang berasal dari Imah Keramik Bogor. Di sini, di Imah Keramik Bogor, kita memproduksi kerajinan keramik seni. Jadi memang kita, Imah Keramik Bogor ini memproduksi kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar tanah liat putih yang nanti dibuat menjadi keramik. Nah, kita memproduksi sendiri setiap hari di sini menggunakan tangan. Ini bahan bakunya dari dalam bumi waktu digali. Nah, bentuknya seperti ini, bongkahan-bongkahan, tanah liat putihnya seperti ini. Ini bahan baku yang kita pakai. Nah, untuk pengolahannya di Imah Keramik Bogor kita mengolah sendiri bahan baku tanah liat putih ini. Bahan baku tanah liat putih tersebut yang bongkahan-bongkahan besar itu, pertama-tama kita kecil-kecilkan dulu menjadi bongkahan-bongkahan kecil seperti ini. Setelah dikecilkan seperti ini, kita akan rendam dengan air selama 1 hari. Tujuannya supaya airnya nge-mix dulu sama si tanah liatnya. Baru besok pagi kita mixer pakai mixer. Nah, tujuannya tuh untuk supaya larutan ini homogen. Larutan si tanah liat dengan air ini menjadi larutan yang homogen. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penyaringan kotoran-kotoran. Karena namanya galian bahan baku dari dalam bumi itu pasti banyak kotoran, ada batu-batu, ada akar pohon, ada sampah seperti itu. Jadi kita pisahkan dulu sampah-sampahnya. Nah, dari sini kita akan masuk ke tahap berikutnya di sebelah sana, yaitu untuk mixer si tanah liat ini menjadi lumpur yang akan disaring. Yuk kita lihat. Nah, di sini adalah proses untuk mixer tanah yang kemarin sudah direndam 1 hari, di mixer di sini. Setelah di mixer, dia sudah tercampur rata, baru kita saring pemisahan dari kotoran-kotoran yang tadi. Nah, tadi setelah tanah liat itu di mixer, disaring ya, kotoran-kotorannya dibuang. Keadaannya kan masih lumpur, masih cair. Nah, itu sekarang kita akan melakukan proses pengeringan. Jadi pengeringan yang pertama adalah lumpur tersebut, tanah liat tersebut yang cair dimasukkan ke dalam kantong-kantong ini. Nanti dia airnya akan turun ke bawah. Jadi pengurangan kadar air yang pertama adalah dengan cara dimasukkan ke dalam kantong-kantong ini untuk supaya airnya bisa keluar, terbuang di bawah ini. Air ini sih tidak terbuang begitu aja, jadi air ini masih bisa kita pakai lagi untuk pengolahan tanah berikutnya.
Nah, di sini adalah area produksi Imah Keramik Bogor. Di sini ada proses pembuatannya, kita macam-macam cara membuat keramik. Dari mulai, ini ada caranya dicetak ya, cara cetak. Ada juga kita membuat keramik seperti ini dengan cara diputar. Kalau ini diformulasi tanah terus dikeringin di sini nih pengeringannya. Ini tanah yang udah diformulasi di situ tuh yang di ember ini. Nanti dikeringin di sini lagi gitu. Mau lihat dulu ini kiln. Ini adalah kiln pembakaran untuk keramik. Ini adalah hasil desain dari ayah saya, mendesain untuk tungku pembakaran keramik. Di sini bisa membakar sampai 1200 derajat Celcius. Dibikin sendiri ya? Ya, ini rancangan ayah saya sendiri. Kita pakai gas LPG, gas LPG ya. Berarti 9 tuh gas LPG? Enggak, 1. Kan ini bisa dicabang pipanya. Boros banget gitu? Lumayan boros. Total untuk satu rangkaian pembakaran bisa sampai 10 tabung. Paling banyak 10 tabung. Nah, kalau yang ini adalah kiln pembakaran, tapi ini boleh pesen sama orang beli. Bukan desain sendiri, ini beli. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi nanti di sini di dalamnya ada meja, bisa ditarik keluar. Ditarik keluar, ada rel, ya ada relnya untuk ditarik ke sini, lalu disusun barangnya, baru dimasukkan lagi seperti itu. Kalau ini kompornya ada 9 kanan, 9 kanan 9 kiri kayaknya. Ini tebal lapisannya, jadi dikompres udara api 1200 itu. Kalau enggak mah nggak bisa mencapai 1200 kalau nggak dikompres. Kalau di sini kita ada produksi sendiri batu bata api. Jadi ini bahan penyusun kiln, kita produksi sendiri juga. Ini batu bata api. Dia itu sifatnya tahan panas, jadi waktu disusun menjadi kiln di dalam tungku pembakaran, sifat dia memantulkan api, jadi bisa mencapai 1200 itu dari bahan-bahan yang kita pakai juga. Kita melakukan pembakaran untuk keramik itu 2 kali pembakaran. Jadi pembakaran pertama itu di suhu 900 derajat, itu berkisar 8-10 jam, menggunakan kiln yang sama. Nah, untuk pembakaran kedua di suhu 1200 derajat Celcius, itu juga makan waktu sekitar 8-10 jam. Setelah keramiknya dibentuk, dikeringkan, dibakar di suhu 900 derajat, itu pembakaran pertama, jadi belum ada warna. Jadi setelah dibakar di 900 derajat, kita aplikasikan warna glasur, kita kasih pewarnaan, masuk proses pewarnaan. Nah, setelah pewarnaan itu baru kita bakar lagi yang kedua kali di 1200 derajat Celcius, sampai si glasur itu matang, sempurna, melapisi keramiknya. Itu baru selesai menjadi keramik. Kalau pewarnaan yang kita pakai itu adalah bahan glasur. Bahan glasur itu dia adalah tepung kaca, pada bahan dasar tepung kaca, dan pewarnaan itu sendiri kita sama sekali nggak pakai bahan kimia. Jadi bahan-bahan pewarna yang kita pakai berasal dari alam sendiri, yaitu batuan-batuan alam yang memang sudah ada warnanya, mineral-mineral alam dari dalam bumi yang memang sudah ada warnanya. Jadi waktu dicampur dengan si glasur lapisan kaca, dibakar di 1200 itu warnanya nggak hilang. Warnanya akan tetap bertahan karena dia memang aslinya warnanya dari batuan-batuan itu memang udah seperti itu. Ya, jadi kita pakai 100% bahan alam, ramah lingkungan dan aman untuk manusia. Jadi kalaupun nanti suatu saat misalnya keramiknya pecah, ditaruh di tanah pun tidak berbahaya karena memang dia berasal dari alam sendiri, dari tanah sendiri juga. Ini mah pesanan orang sih, Pak. Oh. Ke bulan jadi aja ya, Pak? Yuk. Sorry, kita kan biasanya kita lewat depan ya, cuma lagi nggak dibuka gerbangnya, lewat gudang, nggak apa-apa, agak gelap-gelap dikit ya. Ini udah mau naik bakar nih, Pak. Kiln yang paling sering kita pakai ini karena nggak terlalu gede ya, kan barang-barangnya juga kecil-kecil.
Kalau yang sana kan barang gede-gede, jadi kita disesuaikan dengan ukuran barang juga gitu. Buka ya. Ini ada silen yang lebih kecil ya, jadi disesuaikan dengan ukuran barang yang mau kita bakar. Ya, kita ke gazebo sekarang, di tempat dimana kita bisa bikin keramik rame-rame. Nah, di sini kita ada galeri di IMA Keramik Bogor, kita ada galeri satu lagi di Jalan Pemda, kita sebut galeri Layan Keramik. Kalau di IMA Keramik Bogor sendiri, kita bisa lihat produk-produk yang dihasilkan, kita display di sini. Untuk CV Layan Keramik Industri sendiri, kita ada produk keramik seni. Nah, untuk merek produk yang kita pakai di sini adalah Bogor Lion Art Indonesia. Nah, yang tadi kita keliling itu untuk lihat proses produksi, pengolahan bahan baku, pembuatan segala rupa di sana, itu ada di dalam satu tempat edukasi pembuatan keramik dengan nama IMA Keramik Bogor. Nah, produk-produk unggulan dari Lion Keramik Industri bisa dilihat di sini. Kita mengangkat kearifan lokal ya, dengan kita memberikan nuansa batik pada keramik. Ini belum ada ya, jadi memang kita menaikkan ini untuk membuat batik pada keramik. Desain-desain batik yang kita pakai di sini memang khas tradisional Indonesia ya. Ini kaung batik kaung hejo kita sebutnya. Nah, untuk yang di sini ada juga yang kita mengangkat budaya asli Kota Bogor, yaitu batik kijang, dan di sini ada aksen daun talas. Untuk karyawan yang bekerja di sini, untuk di area-area produksi keramik, memang kita membutuhkan tenaga kerja yang ahli, yang memiliki keterampilan untuk membuat keramik atau untuk melukis, mewarnai keramik. Tetapi di luar tenaga ahli ini sendiri pun kita melakukan pelatihan-pelatihan bagi orang-orang yang baru, yang belum pernah sama sekali pegang keramik, belum pernah sama sekali tahu kerajinan keramik. Kita melatih orang-orang ini untuk bekerja di tempat kami dengan keahlian yang kita latih. Oke, untuk desain produk dari CV Layan Keramik Industri sendiri, kita membuat keramik-keramik dengan desain seperti ini. Ada keramik-keramik yang polos-polos seperti ini, dan yang kita angkat juga budaya kearifan lokal Indonesia seperti ini. Jadi home decor untuk ruangan yang mengangkat nuansa etnik, kita bisa mendapatkan dari produk-produk ini. Nah, seiring berjalannya waktu, kami juga ada kerjasama dengan Bapak Musa Widiatmojo. Beliau adalah seorang fashion guru. Beliau membimbing kami untuk membuat desain-desain produk, pengembangan desain produk yang lebih modern. Nah, desain-desain produk tersebut bisa dilihat di sini, sampel-sampel produknya. Seperti ini. Dan juga yang di sebelah sini. Untuk harga-harga produk yang kami sediakan di sini, itu untuk bahan baku untuk tanah liat itu kita berkisar dari 10.000 sampai 30.000. Dan untuk barang-barang yang sudah jadi seperti ini, untuk harganya bisa dilihat di sini, ini ada 150.000 sampai 600.000, yaitu seperti ini, teko. Karena harganya karena pembuatannya cukup rumit ya. Jadi dari mulai pembentukannya, proses pemberian ornamennya, pewarnaannya, pembakarannya, semua mengandung kerumitan ya, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi perlu waktu yang cukup lama. Filosofi hidup saya nggak berubah ya. Jadi apapun yang kita jalani dalam hidup, terus berjuang gitu. Jangan menyerah pada keadaan apapun. Kesulitan tuh pasti ada, tetapi di sana menuntut kita untuk terus berjuang, untuk terus mencoba sampai itu berhasil. Hal yang bisa bertahan cuma satu sih, ayah saya alasannya gitu, karena kita dari latar belakang bukan keluarga mampu gitu. Banyak hal ayah saya menjadi teladan buat saya. Dari kecil saya melihat langsung gitu, dari bagaimana susahnya kita gitu, zaman waktu saya kecil, dari susahnya kita, saya tidak akan meninggalkan ayah saya gitu sampai ini berhasil gitu. Jadi apa yang dulu pernah ayah saya capai, saya akan berusaha supaya itu bisa kembali seperti itu. Saya sendiri ngalamin susah banget gitu. Bahkan
rumah kita juga bilik, kecil banget gitu, di dalam gang. Lantainya juga lantai tanah sama semen kayak gitu. Itu benar-benar sederhana banget. Bahkan aku nggak bisa dibelikan mainan seperti anak-anak lain seperti itu. Jadi dari kecil ayah saya bilang, kamu kalau mau punya mainan, kamu harus bikin sendiri karena memang orang tua tidak sanggup membelikan mainan. Jadi aku dari kecil udah terbiasa tuh pakai dari sampah, dari apapun saya bikin jadi mainan, bikin boneka dari batu, dari kain sebagainya kayak gitu. Satu yang saya pelajari dari ayah saya yaitu jiwa berjuang pantang menyerahnya itu. Jadi sampai berhasil seperti ini, sampai berhasil menyekolahkan saya sampai S2 seperti itu saya rasa pengorbanan yang demikian besar gitu. Dan itu yang mendorong saya sampai hari ini saya berjanji sama ayah saya tidak akan mundur. Jadi waktu ayah saya mengalami kesulitan, kena masalah di dalam industri keramik seperti ini, saya berjanji saya akan meneruskan, bahkan saya akan membuatnya berkembang sampai meroket seperti itu. Menurut saya untuk edukasi itu penting ya, karena dengan orang mengerti tentang seni keramik, orang bisa menghargai. Kalau orang nggak mengerti, mungkin nggak terlalu menganggap remeh tentang ilmu keramik seperti itu. Tetapi dengan orang melihat, mengerti bagaimana prosesnya begitu rumit dari bahan baku, pengolahannya, pembuatannya, pembakarannya itu banyak resiko, ntar pecah, ntar gagal dan sebagainya. Terus diwarnain juga nggak gampang, dibakar lagi sampai itu jadi satu karya. Itu benar-benar bukan hal yang sederhana gitu, tapi benar-benar proses yang panjang, yang rumit, melelahkan. Dan hasilnya kalau itu jadi bagus, itu kepuasannya luar biasa ada di sana. Dan kita juga buka kelas-kelas keramik. Waktu itu karena kita memang punya ilmunya, kita punya semuanya lengkap seperti itu. Orang bisa belajar ilmu keramik dari kami. Jadi saya sendiri udah 10 tahun lebih mengajar keramik. Harapan saya untuk usaha keramik saya ini semakin berkembang dengan pesat ya. Karena kita bermain di industri kreatif gitu. Saya berharap anak-anak milenial zaman now itu juga memiliki kreativitas yang luar biasa gitu dan bisa disalurkan melalui industri keramik ini. Karena menurut saya keramik itu material yang sangat diperlukan saat ini dan di masa depan gitu. Karena ramah lingkungan, betul-betul 100% ramah lingkungan. Kita pakai bahan-bahan dari alam semua seperti itu.